7 Oktober, persepsi. Persepsi itu bertindak. Anda melihat dan saya tidak melihat. Mengapa ini terjadi? Saya rasa itu terjadi karena kita terlibat di dalam waktu. Anda tidak melihat di dalam waktu. Saya melihat di dalam waktu. Tindakan melihat Anda adalah tindakan dari seluruh keberadaan Anda, dan seluruh keberadaan Anda tidak terperangkap di dalam waktu. Anda tidak berpikir tentang pencapaian yang berangsur-angsur. Anda melihat sesuatu dengan seketika, dan persepsi itu sendiri bertindak. Saya tidak melihat, dan saya ingin menemukan mengapa saya tidak melihat. Apakah yang akan membuat saya melihat sesuatu secara total sehingga saya memahami keseluruhannya dengan seketika? Anda melihat seluruh struktur kehidupan, keindahannya, keburukannya, kesedihannya, sukacitanya, kepekaan luar biasa, keindahan. Anda melihat seluruhnya, dan saya tidak dapat melihatnya. Saya melihat sebagian darinya, tetapi saya tidak melihat seluruhnya. Orang yang melihat sesuatu secara total, yang melihat kehidupan secara total, jelas harus berada di luar waktu. Para hadirin, simaklah ini. Karena ini sesungguhnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Ini bukan sesuatu yang spiritual, filosofis, lepas dari kehidupan sehari-hari. Jika kita memahami ini, maka kita akan memahami rutinitas, kebosanan, dan kesedihan sehari-hari, kecemasan, dan ketakutan yang memuakkan. Jadi, jangan kesampingkan itu dengan berkata, "Apa kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari?" Ada kaitannya. Orang bisa melihat, setidak-tidaknya buat saya itu jelas sekali, bahwa Anda bisa memotong seperti ahli bedah seluruh tambang kesengsaraan dengan seketika. Itulah sebabnya saya ingin menyelaminya bersama Anda. 8 Oktober, persepsi. Pada tepi semua pikiran. Apakah Anda pernah mengalami? Saya yakin Anda pernah, bahwa Anda tiba-tiba mencerap sesuatu, dan pada saat persepsi itu Anda tidak mempunyai masalah sama sekali. Pada saat Anda mencerap masalah itu berakhir sepenuhnya. Apakah Anda paham, Pak? Anda mempunyai masalah, dan Anda memikirkannya, memperdebatkannya, mencemaskannya. Anda mengerahkan segala cara di dalam batas-batas pikiran Anda untuk memahaminya. Akhirnya Anda berkata, "Tidak ada lagi yang bisa saya perbuat. Tidak ada orang lain bisa membantu Anda untuk memahaminya. Tidak ada guru atau kitab yang mampu menolong Anda. Anda berada sendirian bersama masalah itu, dan tidak ada jalan keluar. Setelah menyelidiki masalah itu sejauh yang mampu Anda lakukan, Anda membiarkannya. Batin Anda tidak cemas lagi, tidak lagi mengoyak-ngoyak masalah itu.
tidak lagi berkata, "Saya harus menemukan jawaban." Dengan demikian, batin menjadi hening, bukan? Dan di dalam keheningan itu, Anda temukan jawabannya. Tidakkah hal itu kadang-kadang Anda alami? Itu bukan hal yang luar biasa. Itu terjadi pada ahli matematika dan ilmuwan yang besar, dan orang kadang-kadang mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Apa artinya? Batin telah mengerahkan sepenuhnya kemampuannya untuk berpikir dan telah sampai pada tepi semua pikiran tanpa menemukan suatu jawaban. Oleh karena itu, ia menjadi hening. Bukan karena bosan, bukan karena lelah, bukan dengan berkata, "Saya akan menjadi hening dan dengan begitu akan menemukan jawaban." Setelah melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk mendapatkan jawaban, batin secara spontan menjadi hening. Terdapat keadaan sadar tanpa memilih-milih, tanpa menuntut, suatu keadaan sadar yang di situ tidak ada kecemasan, dan dalam keadaan batin seperti itu terdapat persepsi. Hanya persepsi inilah yang akan memecahkan semua masalah itu. 9 Oktober, persepsi. Sadar tanpa memilih. Para orang arif selalu menganjurkan agar kita mencari pengalaman. Mereka berkata bahwa pengalaman memberikan pemahaman. Tetapi hanyalah batin yang polos, batin yang tidak dipenuhi pengalaman, yang bebas sepenuhnya dari masa lampau. Hanya batin seperti itulah yang dapat mencerap kenyataan. Jika Anda melihat kebenaran hal itu, jika Anda mencerapnya sesaat saja, Anda akan tahu kejernihan luar biasa dari suatu batin yang polos. Ini berarti rontoknya seluruh kerak ingatan yang adalah terlepasnya masa lampau. Tetapi untuk mencerap itu tidak bisa dipersoalkan bagaimana. Batin Anda tidak boleh terganggu oleh bagaimana. Terganggu oleh keinginan memperoleh jawaban. Batin seperti itu bukanlah batin yang menyimak. Seperti tadi telah saya katakan dalam ceramah ini, di dalam awal terdapat akhir. Di dalam awal terdapat benih dari akhir, dari apa yang kita sebut kesedihan. Akhir dari kesedihan terrealisasikan di dalam kesedihan itu sendiri, bukan di luar kesedihan. Beranjak pergi dari kesedihan berarti sekedar mencari jawaban, konklusi, pelarian. Tetapi kesedihan terus berlanjut. Sebaliknya, jika Anda menyimak kesedihan sepenuhnya, yang berarti menyimak dengan seluruh keberadaan Anda, maka Anda akan melihat ada persepsi seketika yang di dalamnya tidak terlibat waktu, yang di dalamnya tidak terdapat daya upaya, tidak terdapat konflik. Dan persepsi seketika inilah keadaan sadar tanpa memilih yang akan mengakhiri kesedihan. 10 Oktober, persepsi. Batin yang
hening, aktif. Batin yang sungguh-sungguh hening luar biasa, aktif, hidup, kuat, bukan terhadap sesuatu secara khusus. Hanya batin seperti itulah yang bebas dari kata-kata, bebas dari pengalaman, dari pengetahuan. Batin seperti itu dapat mencerap apa yang benar. Batin seperti itu mempunyai pencerapan langsung yang berada di luar waktu. Batin hanya dapat diam bila ia memahami proses waktu, dan hal itu membutuhkan kewaspadaan, bukan? Tidakkah batin seperti itu bebas? Bukan bebas dari sesuatu, melainkan bebas. Kita hanya tahu bebas dari sesuatu. Sebuah batin yang bebas dari sesuatu bukanlah batin yang bebas. Kebebasan seperti itu, kebebasan dari sesuatu, hanyalah suatu reaksi, dan itu bukan kebebasan. Sebuah batin yang mencari kebebasan tidak pernah bebas. Tetapi batin itu bebas bila ia memahami faktanya seperti apa adanya, tanpa menerjemahkan, tanpa mengutuk, tanpa menghakimi. Dan karena bebas, batin seperti itu polos. Sekalipun ia hidup 100 hari, 100 tahun, mempunyai semua pengalaman, ia polos karena ia bebas, bukan dari sesuatu, melainkan di dalam dirinya sendiri. Hanya batin seperti itulah yang dapat mencerap apa yang benar, yang berada di luar waktu. 11 Oktober, persepsi. Dari persepsi datanglah energi. Masalah sesungguhnya adalah membebaskan batin secara total sehingga ia berada dalam keadaan sadar yang tidak mempunyai tepi, tidak mempunyai batas. Dan bagaimana batin dapat menemukan keadaan itu? Bagaimana ia sampai kepada kebebasan itu? Saya harap Anda mengajukan pertanyaan ini secara serius kepada diri Anda, karena bukan saya yang menanyakannya kepada Anda. Saya tidak mencoba mempengaruhi Anda. Saya hanya menunjukkan pentingnya mengajukan pertanyaan ini kepada diri sendiri. Pengajuan pertanyaan ini secara lisan oleh orang lain tidak berarti apa-apa jika Anda tidak mengajukannya kepada diri Anda sendiri dengan tekun, dengan rasa mendesak. Batas kebebasan bertambah sempit dari hari ke hari. Seperti tentu Anda lihat bila Anda benar-benar mengamati. Para politisi, para pemimpin, para rohaniwan, koran dan buku yang Anda baca, pengetahuan yang Anda peroleh, kepercayaan yang Anda anut, semua itu membuat batas-batas kebebasan semakin bertambah sempit. Jika Anda menyadari proses ini berlangsung, jika Anda sungguh-sungguh mencerap sempitnya roh, perbudakan batin yang semakin meningkat, maka Anda akan menemukan bahwa dari persepsi itu datanglah energi. Dan energi yang lahir dari persepsi inilah yang akan menghancur leburkan batin yang remeh, batin yang terhormat, batin yang pergi ke tempat ibadah, batin yang penuh ketakutan. Demikianlah persepsi adalah jalan kebenaran. 12 Oktober, persepsi. Batin yang berceloteh.
Mencerap sesuatu adalah pengalaman yang menakjubkan. Saya tidak tahu, pernahkah Anda sungguh-sungguh mencerap sesuatu? Pernahkah Anda mencerap sekuntum bunga atau sebuah wajah atau langit atau laut? Sudah tentu Anda melihat semua itu selagi Anda melintas naik bus atau mobil. Tetapi saya bertanya-tanya, pernahkah Anda mencoba untuk sungguh-sungguh memandang sekuntum bunga? Dan ketika Anda memandang sekuntum bunga, apa yang terjadi? Anda dengan segera menamai bunga itu. Anda memikirkan apa jenis bunga itu, atau Anda berkata, betapa indahnya warnanya. Saya ingin menanamnya di tamanku. Saya ingin memberikannya kepada istriku, atau menyisipkannya di lubang kancing baju, dan seterusnya. Dengan kata lain, pada saat Anda memandang sekuntum bunga, batin Anda mulai berceloteh. Oleh karena itu, Anda tidak pernah mencerap bunga itu. Anda mencerap sesuatu hanya apabila batin Anda diam. Jika batin tidak berceloteh, jika Anda dapat memandang bintang senja di atas laut tanpa suatu gerak batin, maka Anda sungguh-sungguh mencerap keindahannya yang luar biasa. Dan jika Anda mencerap keindahan, tidakkah Anda juga mengalami keadaan cinta? Sesungguhnya keindahan dan cinta adalah sama. Tanpa cinta tidak ada keindahan, dan tanpa keindahan tidak ada cinta. Keindahan ada di dalam wujud. Keindahan ada di dalam ucapan. Keindahan ada di dalam tingkah laku. Jika tidak ada cinta, tingkah laku adalah hampa. Ia sekedar produk dari masyarakat, produk suatu budaya tertentu, dan apa yang dihasilkan bersifat mekanis tanpa jiwa. Tetapi jika batin mencerap tanpa bergetar sedikit pun, maka ia mampu memandang kepada kedalaman total dari dirinya. Dan persepsi seperti itu sungguh-sungguh tanpa waktu. Anda tidak perlu melakukan sesuatu untuk mendatangkannya. Tidak ada disiplin, tidak ada praktek, tidak ada metode yang dengan itu Anda bisa belajar mencerap. 13 Oktober, persepsi. Pengetahuan menyimpangkan batin. Anda hanya mempunyai satu alat, yaitu batin. Dan batin adalah juga otak. Oleh karena itu, untuk menemukan kebenaran hal ini, Anda perlu memahami liku-liku batin. Benar bukan? Jika batin Anda bengkok, Anda tidak bisa melihat lurus. Jika batin Anda amat terbatas, Anda tidak bisa mencerap yang tanpa batas. Batin adalah alat persepsi, dan untuk mencerap secara benar, batin itu harus diluruskan. Ia harus dibersihkan dari segala keterkondisian, dari segala ketakutan. Batin juga harus bebas dari pengetahuan. Oleh karena pengetahuan menyimpangkan batin dan membuat segala sesuatu terpuntir. Kemampuan batin yang hebat untuk menciptakan, membayangkan, berspekulasi, berpikir. Tidakkah kemampuan ini
perlu dikesampingkan sehingga batin menjadi amat jernih dan amat sederhana? Oleh karena hanyalah batin yang polos, batin yang mempunyai pengalaman sangat luas namun bebas dari pengetahuan dan pengalaman, hanya batin seperti itulah yang mampu menemukan apa yang lebih daripada sekedar otak dan batin. Kalau tidak, apa yang Anda temukan akan diwarnai oleh apa yang pernah Anda alami, dan pengalaman Anda adalah hasil dari pengkondisian Anda. 14 Oktober, persepsi tenggelam dalam pengaruh. Mengapa batin menjadi tua? Ia menjadi tua dalam arti menjadi berkeriput, merosot, mengulang-ulang dirinya, terperangkap dalam kebiasaan seksual, kebiasaan keagamaan, kebiasaan kerja, atau berbagai kebiasaan ambisi. Batin begitu terbebani dengan pengalaman dan ingatan yang tak terhitung jumlahnya, begitu rusak dan berparut dengan kesedihan sampai ia tak mampu melihat sesuatu secara segar, melainkan selalu menerjemahkan apa yang dilihatnya ke dalam kerangka ingatannya, kesimpulannya, rumusannya sendiri, selalu mengutip ini itu. Ia terikat pada otoritas. Ia suatu batin yang uzur. Anda dapat melihat mengapa itu terjadi. Segenap pendidikan kita adalah sekedar pemupukan ingatan, dan ada komunikasi massa melalui majalah, radio, televisi. Ada profesor yang membacakan kuliah dan mengulang hal yang sama berulang-ulang sampai otak Anda jenuh dengan apa yang mereka ulang. Dan Anda memuntahkannya dalam ujian dan memperoleh gelar Anda, dan terus melakukan proses itu, pekerjaan, rutinitas, pengulangan tanpa henti. Bukan hanya itu, melainkan juga ada perjuangan ambisi di dalam batin beserta segala frustasinya, persaingannya. Bukan hanya memperebutkan pekerjaan, melainkan juga memperebutkan Tuhan, ingin berada di dekatnya, menanyakan jalan paling cepat kepadanya. Maka yang terjadi adalah dengan melalui tekanan, melalui stres, melalui ketegangan, batin kita dijejali, tenggelam dalam pengaruh, dalam kesedihan, secara sadar atau tidak. Kita membuat batin kita aus, alih-alih memanfaatkannya. 15 Oktober